Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Dewi Rosa Maulidia. Saya Dengar Safitri. Saya Sofiana Zuri Azhara. Saya Lamskia Prawita. Saya Zidane Fiansa. Di sini kami akan membahas mengenai konsep teori nilai dan metode perhitungan persediaan FIFO dan LIFO. Konsep persediaan FIFO seperti namanya first in first out yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran cost masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode atau persediaan akhir. Metode FIFO cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Metode FIFO merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Hal tersebut tentu saja karena ada kelebihan dan kekurangan yang dipertimbangkan. Konsep persediaan LIFO. LIFO artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan keluar di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Metode persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga yang biasa disebut inflasi, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Namun berdasarkan PSAK 14, metode LIFO tidak boleh digunakan lagi. Teori nilai persediaan FIFO. Ketika metode penilaian persediaan FIFO digunakan selama periode inflasi atau kenaikan harga-harga, secara umum biaya unit yang lebih awal akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya unit paling akhir. Oleh karena itu, metode FIFO akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. Akan tetapi, persediaan perlu diganti dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh harga pokok penjualan. Kenyataannya, neraca akan melaporkan persediaan akhir pada nilai yang kurang lebih sama dengan biaya penggantian atau biaya untuk membeli barang persediaan sejenis saat ini. Ketika tingkat inflasi mencapai 2 digit, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, laba kotor yang tinggi yang dihasilkan dari penggunaan metode FIFO sering disebut laba persediaan atau laba ilusi. Sebaliknya, selama periode deflasi atau penurunan harga-harga secara umum, pengaruhnya adalah kebalikannya. Nilai persediaan LIFO. Saat metode LIFO digunakan selama periode inflasi atau kenaikan harga-harga, hasilnya adalah kebalikan dengan dua metode yang lain. Metode LIFO akan menghasilkan jumlah yang lebih tinggi untuk harga pokok penjualan dan jumlah yang lebih rendah untuk laba kotor dan jumlah yang lebih rendah untuk persediaan akhir dibandingkan dengan metode yang lain. Alasan pengaruh ini adalah biaya perolehan unit yang paling akhir kurang lebih sama dengan biaya penggantinya. Dalam periode inflasi, biaya unit yang lebih baru akan lebih tinggi dibandingkan dengan unit yang lebih awal.
Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa metode LIFO nyaris berhasil membandingkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini. Matching current cost against current revenues. Selama periode kenaikan harga-harga, metode LIFO menawarkan penghematan dalam pajak penghasilan karena melaporkan jumlah laba bersih yang lebih rendah dibandingkan metode FIFO dan biaya rata-rata. Pada saat inflasi 2 digit tahun 1970-an di AS, banyak perusahaan beralih dari metode FIFO menjadi LIFO untuk menghemat pembayaran pajak, tapi persediaan akhir dalam neraca bisa berbeda dari biaya penggantian saat ini. Dalam kasus seperti laporan keuangan biasanya memasukkan catatan yang menyebutkan selisih yang diperkirakan antara persediaan LIFO dan persediaan FIFO. Dan perlu disadari bahwa saat ini deflasi atau secara umum terjadi penurunan harga-harga, maka pengaruhnya sebaliknya. Metode perhitungan persediaan FIFO. Metode FIFO digunakan atas dasar asumsi bahwa biaya atau kos pembelian produk harus disesuaikan dengan laba atau hasil penjualannya. Nantinya, kos atau biaya persediaan produk yang masuk terakhir akan dijadikan sebagai patokan biaya barang yang masih tersisa hingga di periode akhir. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa ketika menggunakan metode FIFO, perusahaan akan menjadikan produk yang lama atau yang pertama kali masuk untuk dijual pertama kali. Maka dari itu, perusahaan yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah perusahaan yang menyediakan produk berkadaluarsa. Metode perhitungan persediaan LIFO. Metode LIFO didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos persediaan yang keluar berbanding terbalik dengan kronologi munculnya biaya. Sedangkan ciri dari metode ini ialah harga beli dibebankan kepada operasi perusahaan, terutama dalam periode inflasi. Dampaknya memang laba yang didapatkan lebih kecil, akan tetapi pajak yang terutang juga kecil dibandingkan menggunakan metode lain. Sekian dari penjelasan kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.